Halo anak-anak Pak Guru, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar agama. Kita belajar dari subtema perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, anak-anak Pak Guru, coba kita amati gambar yang ada di layar. Di situ menunjukkan proses pertumbuhan yang dialami oleh setiap manusia. Dalam pertumbuhan itu ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga sampai lansia. Nah, dalam pertumbuhan itu mulai dari bayi hingga sampai lansia, pasti manusia mengalami pertumbuhan baik fisik dan juga berupa kemampuan-kemampuan yang dimiliki yang tentunya harus dikembangkan. Anak-anakku, dalam hal pertumbuhan dan perkembangan itulah Allah memanggil setiap manusia untuk mengembangkan bakatnya, karena bakat itu tidak otomatis dimiliki, tetapi harus dikembangkan dan mau untuk berlatih. Sebelum kita lihat mengenai panggilan Allah itu dalam pertumbuhan dan perkembangan kita lihat terlebih dahulu pertumbuhan apa saja yang kita alami dalam proses pertumbuhan kita. Pertumbuhan yang kita alami itu ada pertumbuhan fisik seperti pertumbuhan tubuh, otak, dan keterampilan motorik. Pertumbuhan tubuh atau fisik seperti tinggi badan, berat badan, juga tulang dan otot kita bertumbuh. Lalu juga pertumbuhan otak, kita sudah bisa membaca dan berhitung. Perkembangan motorik adalah kemampuan yang sudah dapat dilakukan melalui anggota tubuh yang menunjukkan kita memiliki keterampilan seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, kemudian berenang, dan juga bermain sepak bola. Itulah pertumbuhan yang kita alami melalui pertumbuhan fisik atau tubuh, pertumbuhan otak, dan juga pertumbuhan ataupun perkembangan motorik. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ataupun perkembangan yang juga dialami manusia adalah perkembangan psikologis seperti kemampuan dan sifat-sifat manusia. Perkembangan psikologis ini dibedakan dua bagian, yaitu perkembangan kemampuan atau bakat bersifat jasmani, misalnya kemampuan menyanyi, kemampuan memainkan bola, kemampuan untuk menari, memasak, dan lain sebagainya. Dan kemudian kemampuan yang bersifat rohani, misalnya kemampuan untuk berdoa, mencintai Tuhan dan sesama, beriman, dan juga mampu untuk memaafkan orang lain. Sekarang mari kita lihat salah satu tokoh yang ada di buku kita. Diceritakan tentang tokoh atlet bulu tangkis Indonesia kebanggaan kita, yaitu Susi Susanti. Dikisahkan di situ bagaimana perjalanan usaha, proses yang dialami oleh Susi Susanti. Di situ dijelaskan bahwa dia menjadi atlet kebanggaan bangsa kita, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dengan mau belajar dan berlatih, dan akhirnya dia menjadi seorang atlet yang terkenal dan menghasilkan banyak hadiah-hadiah atas kejuaraan yang diperolehnya. Intinya adalah bahwa Susi Susanti bisa seperti itu, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dan kemauannya untuk belajar dan berlatih. Nah, sekarang kita masuk ke inti pelajaran kita, yaitu bahwa Tuhan memanggil kita untuk berkembang, mengembangkan kemampuan kita. Kita baca dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30, berbicara
perumpamaan tentang talenta. Dikisahkan di situ ada seorang tuan sebelum berangkat ke suatu tempat, dia memanggil 3 orang hambanya dan menyerahkan beberapa talenta kepada 3 hambanya itu. Hamba pertama menerima 5 talenta, hamba kedua 2 talenta, dan hamba ketiga 1 talenta. Apa yang dimaksud dengan talenta di situ? Mau memberi pemahaman kepada kita, Tuhan memberikan talenta atau menganugerahkan talenta kepada kita, yaitu kemampuan, bakat yang sudah diberikan sebagai anugerah dalam diri kita masing-masing, dan diberi tugas untuk menemukan dan mengembangkannya dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu tentunya mau belajar dan berlatih. Dikisahkan di situ, hamba pertama yang menerima 5 talenta mengembangkannya sehingga 5 talenta yang dipercayakan kepadanya berbuah banyak, bertambah 5. Sedangkan hamba kedua juga melakukan hal yang diperintahkan tuannya kepadanya, itu tadi 2 talenta, akhirnya dia memperoleh 2 talenta lagi. Sedangkan hamba ketiga adalah dia takut dan tidak mau mengembangkan talentanya, akhirnya dia menguburkan talenta itu, dan seketika tuannya kembali dari tempat yang ditujunya, lalu memanggil 3 hamba itu. Apa yang terjadi? Diceritakan tadi sudah kita baca bahwa hamba yang ketiga itu mendapat hukuman karena anugerah talenta yang diberikan kepadanya itu dia tidak kembangkan. Begitulah gambaran tentang bakat ataupun kemampuan yang ada di dalam diri kita setiap manusia. Tuhan menanamkan talenta di dalam diri kita. Yang ditanamkan itu harus dicari sampai dapat. Kesimpulannya adalah Tuhan sudah menanamkan bakat ataupun talenta kepada setiap orang sejak dalam kandungan, dan sifatnya itu tersembunyi. Artinya tidak otomatis orang ketika sudah dilahirkan mengetahui apa yang menjadi kemampuan ataupun bakatnya. Tetapi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, manusia dipanggil atau kita dipanggil untuk mengembangkan, mencari apa yang menjadi bakat kita, dan nantinya itu akan dituntut oleh Tuhan untuk kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Untuk itu, bakat ataupun kemampuan yang sudah ditanamkan dalam diri kita harus kita kembangkan supaya nanti kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan bakat dan kemampuan yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kita? Yaitu haruslah mau belajar dan berlatih, bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, belajar dari mereka, belajar dari buku-buku dengan serius, serta mau untuk melatih dan mencoba apa yang sudah dapat kita lakukan supaya kita tahu perkembangan diri kita.